Smart Listener, untuk Anda segera kami hadirkan Smart Community. Smart Community untuk membangun komunikasi, kebersamaan, dan kerjasama yang kuat serta bermanfaat bagi banyak orang bersama berbagai komunitas di Indonesia. Smart Community menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Smart FM Business and Inspiration, selamat pagi Smart Listeners, apa kabar Anda di hari ini? Nggak terasa udah sampai di hari Sabtu ya, berarti saatnya kita punya hak untuk entah itu me time dengan diri sendiri, manjain semua tubuh kita dengan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan, atau Anda meluangkan waktu bersama dengan keluarga. Nah, biasanya banyak yang milih, Mas Daryl Sabtu ini saya mendingan ngeluangin waktu buat keluarga, abis itu baru punya waktu untuk diri sendiri. Bebas-bebas aja. Makanya di program hari ini, di program Smart Community, kita ajak Anda. Kalau saya pribadi sih ini mengenang ketika masih zaman-zaman dalam tanda petik bandel ya. Karena orang tua nggak tahu kalau saya sering melakukan ini di sebuah tempat. Makanya kita undang Anda untuk tahu lebih jauh, sekaligus mungkin mau flashback tentang aktivitas kegiatan yang berhubungan dengan olahraga. Kalau sekarang udah dikenal dengan satu garis di mana rodanya 4, tapi dulu ternyata ada yang 2 roda di depan dan 2 roda di belakang. Kita kenal dengan inline skate. Nah, kita bahas yuk bersama dengan komunitas dari One Skate Asia yang sudah hadir di studio Smart FM untuk pagi hari ini. Saya perkenalkan, ini dua-duanya ladies lagi. Ya udah, dua-duanya pun co-founder. Saya mau ke sebelah kiri dari layar utama dulu. Ada Mbak Nadine selaku co-founder dari One Skate Asia. Pagi Mbak Nadine. Pagi Mas. Apa kabar Mbak? Baik-baik. Kok lemes sih? Emang begini. Emang begitu hawanya ya? Iya. Oke. Thank you Mbak Nadine. Iya, Dan ada Mbak Alif, co-founder juga dari One Skate Asia. Halo pagi Mbak Alif. Pagi Mas. Ini bedanya yang satu Mbak Alif agak sedikit fresh, Mbak Nadine lemes. Kecapean main atau bagaimana? Enggak, saya emang begini aja. Default aja. Oh, saya pikir karena capean main terus lemes, saking semangatnya. Kalau Mbak Alif belum main tapi udah semangat gitu. Dia udah Nah, main gitu malah ya? hari ini ya. Udah main ya? Justru karena habis main. Harus main, berarti. harus main dulu. Iya, harus main dulu. Pengaruh ke psikologis ya begitu ya? Iya, jadi lebih semangat gitu segar. Lebih semangat. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nadine dan juga Mbak Alif sudah gabung di program Smart Community. Oke, kami ajak Anda untuk berinteraksi. Silakan nanti di 0812 11 12 959 untuk interaksi, atau di kanal YouTube Smart FM karena kami live audio visual di kanal YouTube Smart FM. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Saya mau ke Mbak Nadine dulu. Mbak Nadine, bicara masalah One Skate Asia. Ini apa dan bagaimana sih sehingga komunitas ini bisa terbentuk? Coba boleh sharing sedikit nggak tentang komunitas ini? Oke, kita sebenarnya base-nya roller dance hub. Jadi lebih ke roller dance, main sepatu roda sambil nari. Jadi sebelumnya kita emang sering main bertiga ya. Kita sering main sepatu roda bareng dari zaman pandemi, dan emang tiga-tiganya suka dance. Jadi kita punya satu co-founder lagi namanya Soraya. Tiga-tiga suka dance. Kebetulan aku juga udah dance dari umur 4 tahun. Jadi kayak why not sih kita bikin aja nih kayak komunitas kelas untuk ngembangin roller dance di Asia, khususnya kita di Indonesia dulu. Emang cita-citanya kenapa ada Asianya, karena kita pengennya ke Asia gitu. Oh, pengennya go global gitu ya. Yes. Paling nggak untuk kelas Asianya dulu. Ya. Oke. Mbak Alif, dari tahun berapa Mbak Alif ini komunitas terbentuk? Kalau komunitasnya tuh sebenarnya baru banget awal tahun ini. Jadi kita sebentar lagi ulang tahun yang ke-1. Wis, tanggal Lupa lagi ya. Januari. Tahun depan berarti. Iya. Oke, usia ke 1 tahun ya. Usia ke-1 tahun. Oke, sebentar. Ini menarik nih yang disampaikan oleh Mbak Nadine tadi. Kan berawal dari suka dance ya. Ini dua-duanya memang hobi dance. Nadine hobi dance, aku gara-gara sepatu roda jadi suka dance. Yang satu emang basically-nya pinter dance, yang satu lagi menular hobi dance setelah suka sepatu roda. Betul. Kok bisa begitu sih? Karena ternyata waktu pandemi kan kita nggak punya banyak pilihan ya buat main sepatu roda selain di dalam rumah. Oke. Tapi ya namanya juga di rumah paling cuma sepetak ya buat ngelangkahnya. Terus aku lihat di internet, oh ternyata bisa sambil nari ya. Akhirnya, oh ya udah, aku main sepatu roda, cuman joget sana, joget sini. Terus ngelihat di internet ada Nadine yang emang udah bisa nari, dia lincah banget nari di sepatu roda. Jadilah kita belajaran bareng lewat Zoom dulu. Oh, benar. Gimana caranya lewat Zoom? Kan harus ada aktivitas gerak fisik ya? Jadi kameranya kita taruh di depan nih di laptop. Uh-uh. Kalau aku waktu itu di garasi, jadi kayak aku ambil
bakso apa bangku bakso Bangku bakso. ya bangku bakso Bangku itu bakso. aku taruhin laptop di depan, terus aku main sepatu roda. Nadine ngajarin aku dari sisi ujung. Oh jadi sebenarnya ini waktu pandemi udah kebentuk tapi jarang ketemu ya? Bener, kita baru teman-temanan aja. Oke. Nah selepas pandemi bagaimana? Selepas pandemi jadilah si One Skate Asia ini. Wis menarik. One Skate Asia. Asal katanya dari One Skate tuh definisi skate itu bagaimana, Mbak Nadine? Di skate-nya, one-nya karena kita mau nyatuin satu Asia gitu. Oh, bukan karena udah satu garis lurus gitu ya? Bukan, karena kan Bukan. kita yang dua, Yang bukan dua. yang inline. Bukan. yang roller Oh iya, yang skate. pertama itu yang satu garis lurus sama inline ya. Iya. Oke, kalau yang 4 itu Roller skate. roller skate Iya. namanya. Oke. Atau bisa juga quad skates. Quads 4 karena Iya, 4 quad betul. skate. Oke, baik. Kebentuk jadi sekitar baru ulang tahun setahun. Ini masih ya kayaknya bayi baru lahir ya, Betul. Mbak Alif, Mbak Nadine ya. Makanya masih butuh satu apa? Bisa dibilang satu penyempurnaan lagi bahkan lebih sehingga ini mampu disupport oleh tim untuk menjadi Go Asia. Berapa banyak komunitas yang sudah tergabung saat ini? Oh, membernya? Ya, membernya. Kita sebenarnya murid udah 200-an. Ya. Banyak juga ya. Iya. Se-Indonesia. Jakarta dulu sih. Oh, Jakarta. Iya, kita kemarin emang sempat buka kelas di Bandung tapi pop up. Mm-mm. Terus sempat buka kelas juga di Malaysia. Ada kayak camp gitu 2 malam. Keren juga dong. Di Indonesia, bikin di Malaysia. Tingkat ketertarikan mereka bagaimana? Antusias banget sih, rata-rata memang yang di Malaysia udah pada bisa dan kayak emang mau mendalami roller dance-nya, makanya ngundang kita buat ngajar di sana. Oh, mereka lebih mendalami roller dance-nya. Iya. Kita datang untuk support mereka dan tersertifikasi pasti itu. Iya. Untuk roller dance-nya Untuk kita roller udah. dance-nya. Kita udah sertifikasi dari US. Wow, baik. Kita akan break sebentar, nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya. Saya masih penasaran nih sebetulnya bagaimana sih antara kehadiran dua co-founder dari One Skate Asia ini mampu memberikan kontribusi. Karena biasanya kan kalau bicara masalah olahraga yang berhubungan dengan fisik ya, roller skate ini kan atau quad skate ini kan cukup beresiko gitu loh. Dengan kecepatan tinggi, mereka bisa meliuk kanan kiri dengan lincahnya, kemudian juga akrobatik segala macamnya. Dan saya juga baru tahu sebenarnya kok ada dance-nya ya. Nah ini gimana sih sebetulnya? Apakah memang harus dance dulu baru bisa adaptasi dengan quad skate ini, atau sama seperti yang dialami oleh Mbak Alif tadi? Saya awalnya hanya suka, tapi ketika ngelihat Mbak Nadine kok jadi oke gitu loh untuk belajar dance. Ini kan dua hal yang bisa disatukan ternyata ya. Nanti kita bahas hal tersebut di sesi berikutnya. Sobat Anda jangan kemana-mana, kami kembali setelah jeda komersial berikut ini. Dan bagi Anda yang mungkin juga satu jiwa dengan quad skate, boleh berinteraksi di 0812 11 12 959 atau langsung di kanal YouTube Smart FM karena kami live audio visual. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Kami segera kembali. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat
untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB Plus, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB Plus, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Oke, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Community. Saya Daryl Adam masih bersama dengan dua co-founder dari One Skate Asia, yaitu ada Mbak Nadine dan juga ada Mbak Alif ya. Ini dua-dua wanita yang saya bisa bilang fleksibel badannya, psikologisnya juga oke, karena ternyata banyak yang melakukan olahraga itu untuk melakukan aktivitas rilis stres. Saya nggak tahu nih apakah ini juga punya imbas positif ya. Kita lihat langsung di sesi kedua ini. Saya mau ke Mbak Alif. Mbak Alif, kalau kita lihat dari aktivitas gerak yang ada, ini kan sepertinya memang harus terstruktur, nggak bisa main-main begitu aja ya. Apalagi ini kolaborasi antara kapabilitas kita untuk melakukan quad skate
dan nari. Betul. Gimana sih sejatinya hal itu kok bisa terpadu padankan gitu loh, menjadi sebuah gerakan yang indah, yang enak dilihat, bahkan ada kompetisinya mungkin, saya nggak tahu. Nah gimana kira-kira? Oke, jadi kalau dari pengalaman aku, Mm-mm. pertama kan sebelum bisa nari di sepatu roda, pastinya harus bisa sepatu roda dulu. Oke. Kayak menyamankan diri ada di atas roda yang ya licin ya. Nah setelah itu mengkoordinasikan dengan badan bagian atasnya adalah sebenarnya kita otomatis akan berkoordinasi, kayak kaki gerak, terus kita mau jatuh pasti tangan ikut gerak supaya nggak jadi jatuh nih, gitu kan. Oke. Nah dengan gerakan nari itu paling kita cuman tinggal gimana caranya supaya kaki gerak ke sini, tangannya ikutan, jadi bikin gerakannya makin bagus gitu. Terus ditambahin gerak kepala. Bahkan menurut aku kenapa nari di sepatu roda itu supaya nggak kepikiran banget gitu. Kadang kan kita fokus banget gimana ya caranya biar balance, gimana ya caranya biar aku nggak jatuh. Tapi dengan kita menari kadang-kadang fokusnya kebagi dengan aku mau gerakin kepala aku mau gerakin tangan aku. Jadi kakinya dengan sendirinya ternyata emang udah bisa berdiri gitu. Ini kan kalau Mbak Alif kan memang awalnya bisa sepatu roda. Sorry tuh saya harus mengatakan, tapi belum bisa mahir nari. Betul. Tapi mau belajar. Yes. Oke, kalau Mbak Nadine kan emang expert di dancer ya, di nari, baru bisa sepatu roda atau bagaimana? Bener. Begitu betul ya. Iya, Jadi betul. bisa nari. Nah, ini kan dua kutub yang berbeda nih. Betul. Saya mau ke Mbak Nadine dulu, Mbak Nadine. Awalnya nih gimana kok Anda tuh bisa nari? Sorry, bukan bisa nari. Anda expert nari, tapi bisa akhirnya belajar sepatu roda. Tingkat kesulitannya tuh di mana letaknya? Oke, sebenarnya awalnya ya tadi aku selalu dari dalam dance aku selalu explore genre mana sih yang bisa aku explore, karena dance itu adalah language. Jadi bagaimana aku menyampaikan sebagai semakin banyak lebih banyak vocabnya, aku lebih bisa menyampaikan expression dari dance gitu. Jadi aku belajar waacking, belajar hip hop, belajar dancehall semua sampai ternyata aku lihat ternyata ada genre roller dancing loh gitu. Jadi aku di situ mulai belajar. Nah, memang tingkat kesusahannya adalah di upper body juga, dan emang untuk balancing di 8 rodanya. Jadi begitu kita sudah bisa ada balancing di 8 roda, kita udah lebih mahir lah untuk roller dance-nya. Ditambah kita harus control upper body, semua movement semuanya. Itu keseimbangan sih ya soalnya ya. Berapa lama waktu pertama kali coba adaptasi antara sepatu roda dengan nari? Mungkin setahun ya. Sekarang juga masih belajar juga. Masih adaptasi. Setahun lama juga dong ya? Iya, lumayan. Jatuh-jatuh juga dulunya? Jatuh. Sampai sekarang juga masih jatuh. Tingkat kesulitan nanti kita bandingin ya. Kalau Mbak Alif sendiri gimana? Kan lebih pintar sepatu roda. Nah sekarang kan PR-nya adalah nih gue harus bisa nih nyimbangin antara sepatu roda dengan gerakan-gerakan dance gitu loh. Tingkat kesulitannya gimana? Tingkat kesulitan adalah kalau misalnya jogetnya cuma buat have fun sendiri, lumayan gampang sih karena stress release kan. Tapi kalau udah ada koreografinya, nah itu harus balancing. Tapi abis ini gerakannya apa ya? Itu tingkat kesulitannya, aku kesulitan di situ. Jadi pertama kali sejatinya nih dua-duanya saling belajar ya. Betul. Mbak Nadine belajar ke Mbak Alif juga demikian ya. Siapa yang paling banyak mendominasi untuk pembelajarannya? Kalau buat aku pastinya Nadine ya, karena kan narinya udah oke banget. Oke. Mbak Nadine juga begitu. Untuk teknis dari sepatu rodanya lebih banyak belajar ke Mbak Alif. Kita sama-sama belajar juga, dan kita juga sama-sama belajar di guru dari luar. Kita cari ilmu dari guru luar negeri. Jadi pas pandemi itu mereka banyak buka kelas online juga. Oke, benchmarknya ke siapa sih, negara mana? Di Eropa ada, di US ada. Oke, yang jadi benchmark banget siapa? Contoh sosok siapa? Karena waktu pandemi yang duluan masuk di sosmed tuh US, jadi waktu itu guru kita tuh namanya Nicole Fiore. Dia buka kelas online untuk roller dance. Jadi memang nari di sepatu roda, dibahas basic skillnya dan narinya juga. Oh, jadi dari from A to Z-nya dibahas di situ ya. Betul. Mbak Alif, sorry saya mau nanya. Ini saya selaku awam ya. Yes. Kan yang lebih sering saya lihat itu kan yang suka di ice skating, itu dance mereka kan koreografinya bagus banget. Sama nggak sih sebenarnya dengan itu? Sebenarnya basically sama. Bedanya kalau misalnya di ice skating kan mereka dalam disiplin ilmu figure skating ya. Jadi dance-nya beneran yang perlu banyak
skate jauh-jauhnya gitu kayak Iya, tempat iya. yang Betul, luas betul, segala macam. Nah kalau yang di sini karena kita skaters pandemi, kiblat kiblatnya lebih ke yang jamming yang langkahnya paling kayak side stepping, line dancing gitu-gitu. Jadi nggak perlu tempat yang lebar, yang Betul, luas. justru Idealnya tempat tempat berapa kali berapa yang ideal? Ideal banget, enak buat body moving gitu. Sebenarnya sih kayak 1 kali 2 meter juga udah cukup. Karena Oh, kebetulan spaceku waktu itu cuma segitu. Jadi kita benar-benar kayak cuma 2 langkah ke kanan, 2 langkah ke kiri, putar-putar di tempat, udah cukup banget. Wah, ini kalau misalnya ada kamera di atas enak nih, kita bisa ambil contoh ya, Iya. gerakan-gerakannya kayak apa gitu ya. Oke, Mbak Nadine, perlu waktu setahun lebih, bahkan mungkin masih harus belajar ya, sama-sama harus belajar ya berdua ini ya. Tapi kan kalau buat saya sendiri, bicara masalah menari di atas sepatu roda, saya sih lebih prefer ngerasa yang pinter nari lah yang mampu menguasai awalnya. Karena mungkin Mbak Alif ini kan sulit untuk beradaptasi, nggak biasa nari disuruh nari, nggak bisa dance disuruh dance. Nah, setelah komunitas ini terbentuk, kan ada banyak member ya, bilangnya member ya. Ya. Tadi berapa membernya? 200. 200 di Jakarta. Ya. Nah, ini pertama kali ngebuka open untuk kesempatan menjadi member. Syaratnya gimana sih? Haruskah pinter dance dulu atau haruskah pinter roller skate dulu? Ini yang mana yang lebih diutamain untuk direkrutnya nih? Yang berani dulu dan yang mau dulu. Setuju. Mau dan mampu itu yang bagus. Yes. Oke. Awal-awalnya berapa yang lolos seleksi? Jadi sebenarnya nggak ada seleksinya, cuman ya itu kita kan terima banget kalaupun belum pernah main sepatu roda, nggak bisa nari, ayo kita belajar sama-sama dari awal, tapi harus berani karena namanya sepatu roda itu pasti jatuh. Oke. Yes, jadi waktu awal kita berapa orang ya? Kayak 8-an orang ya. Iya. Awal-awal ada 8 orang, 1 orang, ayo kak aku mau ikutan, 2 orang, 8, tiba-tiba masuk langsung satu grup 10, 20. Makanya tiba-tiba sekarang nggak terasa udah 200-an orang. Oke, dan usianya? Wah macam-macam banget. Ada yang kecil banget 4 tahun ya. Iya. Ada yang 4 Oh, iya. tahunan, yes, ada yang masih 4 tahun. Ada juga yang udah di atas 50, deket ke 60 itu ada juga. Sebentar, lanjut. Dekat jelang usia 50 juga ada. Yes, bahkan jelang 60 karena udah 50 plus. Ini porsinya beda nggak sih treatmentnya, pengajarannya? Pastinya. Beda kan? Beda. Karena kan secara gimnastik aja nih ya, kan ada zumba, kemudian juga ada pound-fit, ada line dance, ada belly dance. Itu kan peruntukannya beda-beda. Setahu saya nih ya, kalau line dance itu kan buat usia yang hampir 50 ke atas, gerakannya nggak terlalu impactnya nggak terlalu kencang. Itu sama juga nggak sih sebenarnya treatmentnya? Yes, kalau untuk gerakan sih sebenarnya kita mirip-mirip sama line dancing ya, yang roller dance kita pelajarin ini. Tapi kalau treatment anak-anak dan usia 5 tahun, biasanya treatmentnya lebih ke aku belum selesai ngajarin, kamu udah lari-lari kemana-mana gitu. Tapi kalau yang usia di atas 50 tahun, aku udah ngomong berkali-kali, Kak tunggu takut dirinya. Iya biasanya gitu ya. Berarti ya secara psikologis juga ini berpengaruh ya terhadap bagaimana dua co-founder ini mentreatment mereka. Betul. Oke, baik. Kita break sebentar ya. Ini menarik nih. Nanti saya akan coba bahas lebih detail tentang bagaimana sih bentuk pola pengajarannya, karena kaget loh sampai 200 loh, dan ini kan berarti kan ketertarikan mereka untuk bisa belajar untuk stress release ini begitu besar. Nanti di sesi berikutnya tetap bersama kami. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network,
hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community.
menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Community. Saya Daniel Adam masih bersama dengan dua co-founder dari One Skate Asia. Ada Mbak Nadine dan juga ada Mbak Alif ya. Ini dua orang pemicu utama dari hadirnya One Skate Asia. Kenapa saya katakan pemicu? Karena dari perbincangan mereka lah mulai terjadi satu pelebaran bentuk usaha yang ujung-ujungnya juga pasti membentuk banyak sekali orang-orang yang hadir. Hingga saat ini sudah mencapai 200 orang. Ini bukan hal yang mudah loh untuk bisa membentuk sebuah visi, misi, karena kuncinya adalah mau dan mampu. Tadi Mbak Nadine jelas mengatakan itu. Kalau kita udah mau, pasti akan diberi kemampuan. Tapi kalau kita nggak mau, ya otomatis kemampuannya juga nggak ada. Bahkan shock, honestly, saya merasa bahwa kok ada ya sampai 50 tahun, bahkan 50 plus ya Mbak Nadine ya, ini masih mau belajar loh tentang inline skate atau quad skate ini sendiri. Nanti kita bahas hal itu. Saya mau tanya tentang pencapaiannya dulu. Udah setahun, membernya juga udah banyak. Saya yakin nggak mungkin nggak ada satu pencapaian mikro. Ya syukur-syukur nanti ada yang makro, bahkan mungkin juga yang global. Oke, Mbak Alif boleh nggak disampaikan? Mbak Nadine, gimana caranya untuk bisa share kepada Smart Listeners tentang pencapaian apa saja yang udah ada, baik itu internal maupun amin-amin nanti global ya, silakan. Oke, mungkin tadi udah disebutin kita ada kelas di Bandung, kelas di Malaysia, terus kita juga pernah bikin ring di Bright Spot. Oke. Kita open ring, terus terakhir kita kemarin bikin acara Halloween Silent Disco. Wait. Halloween silent disco. Jadi diem aja gitu. Jadi pakai headphone, jadi lagunya semua ada di headphone. Oke. Gitu. Kebetulan di situ karena Halloween kita juga bikin acara buat kidsnya karena kita ada murid kids juga. Itu Halloween fashion show. Jadi mereka akan pakai kostumnya terus freestyle dengan sepatu roda. Ini berapa kategori berarti? Satu aja sih. Satu kategori. Iya. Untuk anak dan anak saja. Oh, untuk yang lombanya. Kalau silent disco-nya untuk dewasa. Ini gimana sih caranya untuk memunculkan ide itu? Iseng-iseng aja bikin ternyata antusiasnya rame atau bagaimana? Bisa disebut seperti itu ya. Bener. Oke. Kalau Mbak Alif gimana Mbak Alif? Apa bentuk pencapaian yang mungkin bisa dibanggakan dari komunitas One Skate Asia ini? Sama sih karena kita kan bareng-bareng. Kalau tadi Nadine udah ceritain yang soal lomba, aku mungkin cerita ke camp kita yang waktu di Malaysia kali ya. Oh ada camp juga? Ada sempat ada camp. Jadi waktu awal kita kebentuk, teman kita yang di Malaysia, skater pandemi juga reach out kayak kita teman-teman di Malaysia juga pengen belajar nih roller dance langsung. Gimana kalau misalnya One Skate Asia datang ke sini, jadi kita belajar bareng-bareng di Malaysia. Terus ya udah kenapa enggak? Akhirnya alhamdulillah terwujud lah waktu itu. Oke, itu setelah pandemi berarti ya? Iya, setelah One Skate Asia juga di bulan apa ya? Juni. Bulan Juni Juli. Bulan Juni? Yes, Okay. baru tahun ini Kak. Animo mereka di sana lebih gimana? Lebih antusiaskah ketimbang yang di Indonesia atau bagaimana? Jadi kalau yang di Malaysia karena mereka udah jadi skaters kayak setahunan, jadi udah lebih berpengalaman, antusiasnya gede banget, bener-bener yang aku udah bisa nge-skate, nggak sabar nih pengen belajar roller dance lebih lanjut. Kalau yang di Indonesia kan kebanyakan aku baru mau cobain nih gitu, tapi setelah akhirnya nyoba suka. Antusiasnya sama sih. Pas udah masuk ke materi dancing, kak mau lagi, ayo dance lagi. Lagi ya berarti ya. Betul. Oke. Kalau untuk anak-anak, saya berpikirnya sih begini Mbak Nadine dan juga Mbak Alif ya. Ini kan berarti tim dari One Skate Asia harus ada bentuk pendekatan kepada orang tua. Karena kan orang tua kan pertimbangan tahu sendiri. Aduh nanti kalau jatuh gimana? Kalau sampai kena cedera, patah atau kesleo tuh bagaimana? Nah ini secara internal bagaimana? Kalian berdua ini mampu melakukan sebuah bentuk kampanye agar nggak apa-apa kok sebenarnya. Karena ini bagian dari bentuk olahraga juga, mau senang-senang juga. Nah ini gimana cara? Boleh Mbak Nadine sampaikan dulu. Kalau dari awalnya sebenarnya kita content based juga ya. Jadi kayak mungkin kita generate konten yang ini aman loh gitu. Kita punya safety-nya untuk kids terutama. Terus kita juga tawarin mau trial dulu atau enggak gitu. Jadi mereka akan orang tua datang lihat muridnya belajar sama Kak Alif. Terus abis itu ini oke, kita lanjut gitu. Oh, jadi orang tua harus lihat dulu ya. Iya, lihat langsung anaknya belajarnya gimana. Kayak bisnis properti ya, seeing is believing ya. Bener sih. Ada bangunan baru oke gitu ya. Betul. Kalau Mbak Alif gimana? Ini kan PR-nya jadi Mbak Alif yang nyontohin. Nah kemudian juga orang tua, wah ini susah banget kan, menarik perhatian dan kepercayaan mereka itu sulit tuh sebenarnya. Iya betul. Tapi dari yang udah jalan ini, kebanyakan justru anak-anaknya lebih semangat kalau orang tuanya hadir. Jadi kayak
kalau misalnya mereka lagi belajar terus orang tuanya sibuk lihat handphone, mereka kayak aku capek, aku lapar gitu. Tapi kalau misalnya mereka lagi belajar terus orang tuanya nonton kayak mama lihat aku bisa ini, mama lihat aku bisa ini. Terus kalau misalnya anaknya tiba-tiba lemes, orang tuanya lebih galak dari aku biasanya. Oke. Ayo dek, bangun lagi, nggak apa-apa jatuh, bangun lagi, biasanya kayak gitu. Tapi secara tingkat keselamatan Yes. itu terjamin ya. Iya. Ya kita usahain untuk nyediain pads, helm, dan juga nyobainnya selalu sesuai dengan kemampuan anaknya. Jadi kalau misalnya anaknya takut banget, belum steady, kita udah siapin karpet supaya tetap bisa experience di atas sepatu rodanya, tapi juga nggak yang tahu-tahu tergelincir gitu. Oke, tunggu. Saya mau fokus ke anak-anak dulu ya, Yes, Mbak Nani boleh. juga Mbak Alif ya. Kan begitu orang tua menyetujui, kan pasti banyak tuh barrier orang tua ya. Aduh, tapi anakku nggak bisa main sepatu roda. Anakku cuma bisa nari, cuman nggak bisa main sepatu roda. Itu yang pertama. Yang kedua, anakku udah nggak bisa main sepatu roda, nggak bisa nari, tapi mau belajar. Ini kan yang bagus sih sebenarnya. Nah, gimana caranya dengan 3 kondisi itu? Nah sebenarnya kondisi yang paling terakhir itu yang paling enak. Jadi nggak apa-apa nggak bisa, tapi anaknya mau. Biasanya nanti tiba-tiba bisa. Karena anaknya semangat. Tapi kalau udah yang ada juga case-nya anaknya udah bisa pengen belajar nari, tapi ternyata nari di sepatu roda susah, jadi agak frustasi gitu. Nah itu kita ketolong banget sama orang tuanya justru. Ketika orang tuanya support banget, nggak apa-apa deh, besok mau datang lagi nggak? Kalau misalnya anaknya bilang mau datang lagi, biasanya pertemuan berikutnya udah lebih lancar lagi. Jadi emang harus kerja sama banget. Kayak ini ya, kalau lama-lama dijodohin kan belum ketemu cinta ya. Iya. Lama ketemu cinta ya. Oke. Berarti nggak ada peraturan bahwa harus bisa belajar sepatu roda, harus bisa sepatu roda dulu baru bergabung, enggak gitu ya? Enggak, justru kita belajar bareng. Nah, kenapa saya tanyakan ini sebenarnya? Karena sebentar lagi saya akan minta kesediaan dari Mbak Nadine dan juga Mbak Alif. Nah, gimana sih kalau mau bergabung dengan komunitas dari One Skate Asia? Ternyata tidak harus bisa sepatu roda dulu, yang penting Anda mau dulu. Nanti pasti ada satu kesempatan di mana Anda mampu menguasai segala ilmunya. Sebetulnya kalau secara teoritis ada kategori dance apa secara expert yang bisa disampaikan oleh Mbak Nadine? Di dalam roller dance atau di luar? Di dalam roller dance sendiri. Kategori dance-nya mungkin sama kayak dance biasa juga. Jadi kayak ada hip hop, ada ladies. Jadi kita yang bikin sendiri. Cuman kalau untuk genre sepatu rodanya ada roller dance, ada artistik, ada figure, ada agresif juga, sama ada speed. Ya urban ya, yang dijasa di jalan. Sebentar, satu-satu deh. Ya. Yang pertama tadi ada apa? Roller dance yang kita. Itu gimana? Jadi gabungin dance, elemen dance dan sepatu roda. Basically kayak gitu. Yang hip hop? Yang hip hop genrenya, jadi mungkin lebih banyak step-step untuk hip hop yang sama. Jadi nama stepnya sama dengan yang dipakai di sepatu roda. Dan musiknya juga Dan musiknya kebanyakan akan hip hop, akan pakai lagu hip hop. Genrenya lebih ke hip hop. Ya. Berarti ini mempengaruhi gerakannya juga ya? Ya. Yang paling sulit yang mana sih? Paling sulit. Ayo. paling sulit. Dilihat dari helikopter view ya. Pengamatannya seorang guru lah. Yang paling sulit untuk diajarin dan anak-anak kayaknya tuh lebih sulit untuk mencerna ilmu ini yang mana? Apakah yang hip hop, apa yang R&B atau apa? Sebenarnya sih genrenya masih aman, semuanya bisa dibikin jadi gampang, bisa dibikin jadi susah. Tapi kalau challenging tuh biasanya kalau udah mulai harus nahan-nahan pakai satu kaki, nah itu mulai susah. Atau mulai disilang-silangin kakinya. Silang-silangin mulai. tuh gini maksudnya? Iya, jadi kita angkat kakinya, silangin, buka lagi yang semacam poco-poco, tapi kita pakai crossover gitu. Iya. Jadi lebih ke teknik-teknik sepatu rodanya. Yang sulit ya. Yang bisa bikin sulit. Iya, itu harus adaptasi ya. Betul. Iya, idealnya mungkin bulanan, nggak mungkin dalam hitungan minggu ya. Kalau setiap hari bisa jadi. Oh iya. Yes. Wow. Dan information bahwa ternyata olahraga yang menyilangkan bentuk tubuh atau dari kiri ke kanan atau kaki kiri ke kanan itu bagus loh untuk keseimbangan otak kiri dan juga kanan. Wow. Oke, kita break sebentar. Nanti kita akan coba ajak Anda untuk tahu lebih jauh tentang gimana sih caranya kalau Anda, para orang tua yang tertarik atau sebaliknya yang mungkin juga, aduh, boleh nih Mas Daryl, saya mau gabung nih dengan komunitas ini. Nah, silakan nanti disampaikan informasinya di sesi terakhir. Sesaat lagi, tetap bersama kami. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart FM,
The Spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram,
Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Oke, sudah sampai di sesi yang terakhir. Nggak kerasa ngobrol kita di pagi hari ini di program Smart Community bersama dengan One Skate Asia. Ada Mbak Nadine dan juga Mbak Alif. Beliau adalah co-founder dari One Skate Asia. Sesi pertama, kedua, ketiga nggak kerasa cepat banget kayaknya karena memang obrolannya itu bener-bener dari apa yang sering mereka lakukan, apa yang sering mereka sampaikan kepada para member. Bahkan One Skate Asia ini sudah mendapatkan validasi berupa kepercayaan, trust ini yang paling penting, hingga 200 member. Kami doakan sih tahun depan nambah lagi ya. Ulang tahun kedua, ketiga, keempat, seterusnya. Bahkan rencana untuk Go Global ini bisa terrealisasi. Amin. Mudah-mudahan ya, dan juga Mbak Alif ya. Oke, saya udah gak sabar juga untuk mengetahui sebetulnya ada term and condition seperti apa sih bagi Smart Listeners yang mungkin ingin mempercayakan putra-putrinya melakukan bentuk aktivitas fisik berupa dance yang dipadukan dengan kemampuan untuk melakukan quote skate ya namanya ya, quote skate. Jadi ini bentuknya indah banget. Nanti kita giring Anda untuk spill atau sedikit kepo lah di sosial media. Tapi nanti sesi terakhir. Oke, Mbak Alif, kalau ada orang tua yang ingin mengikut sertakan anaknya bergabung menjadi member komunitas One Skate Asia, ini term and conditionnya bagaimana? Oke, pertama hubungin ke admin aja. Nanti bisa cek di Instagram kita @OneSkateAsia. Terus karena berhubung kita cuma nyiapin sepatunya dari size 30, jadi saat ini kita baru menerima murid dari usia startnya di 5 tahun. Oke. Atau mungkin setidaknya 4 tahun tapi yang kakinya memang sudah cukup dengan sepatu ukuran 30. Karena FYI kalau sepatu roda itu kebesaran akan nggak nyaman di kaki, jadi berat rasanya. Oh gitu. Jadi mau nggak mau harus pas startnya di situ. Kedua, kasih tahu kita kalau misalnya apakah ada yang harus diperhatikan, misalnya pernah cedera kah, atau ada penyakit bawaan kah. Jadi bisa dikonsultasikan dulu apakah bisa belajar bareng sama One Skate Asia atau enggak. Selanjutnya udah tinggal datang aja. Kalau bisa orang tuanya ikutan juga. Oh, jadi selama pengajaran dan pelatihan itu orang tuanya diwajibkan ikut ya, mendampingi. Sebenarnya tidak diwajibkan, tapi di-encourage untuk ikutan aja biar sama-sama berprogres bareng anaknya. Oke, berarti usia minimal 5 tahun. Betul. Dengan ukuran kaki plus minusnya di 30. Di 30. Kemudian juga apa tadi? Infokan apakah ada yang penyakit. harus diperhatikan. Ini kalau untuk anak, kids ya. Yes. Kalau untuk yang teenage? Kalau remaja untuk atau dewasa? Remaja atau dewasa, pertama kabarin kita aja, infoin, karena kalau nggak punya sepatu roda tenang aja, kita sediain dari tadi size 30 sampai size 46. Jadi iya makanya. Jadi kalau kakinya besar, don't worry, kita ada size-nya. Sama infokan juga kalau ada hal-hal yang perlu kita perhatikan seperti histori cedera atau penyakit yang kambuhan. Kemudian kalau bisa nanti kalau sudah janjian waktunya, please banget jangan terlambat karena kan biarpun ini menyenangkan cukup besar ya resikonya. Nanti kita akan mulai dulu belajarnya tanpa sepatu roda. Jadi kalau misalnya terlambat biasanya akan terlewat tuh bagian itunya. Jadi datang-datang udah pakai sepatu roda kan. Oke. Gitu. Berarti itu ya untuk yang secara generalnya term and conditionnya sama. Jadi ada apa? Saya bilangnya interview lah ya dari timnya One Skate Asia untuk tahu ada penyakit bawaan atau enggak. Tapi boleh nggak kalau misalnya udah punya sepatu roda tiba-tiba datang ke sana? Oh tentu boleh. Tapi kita baru bisa
fasilitasi yang quad skates aja. Iya, iya, iya. Kalau inline mohon maaf. Untuk perlengkapan lain seperti helmet, elbow, segala macam. Yes, kita sediain pads-nya yang untuk elbow, untuk lutut dan untuk telapak tangan, wristnya. Tapi kalau helm bisa disediakan sendiri. Oh, helm bawa sendiri. Yes. Helm full face atau yang half face? Ah, Mau perang ya. mau naik motor. Iya. Oh, helmnya khusus ya? berarti ya? Helmnya bisa helm sepeda atau helm sepatu roda, biasanya sama. Oh, iya, iya, saya di gambaran. Oke, baik. Jadi itu ya caranya ya. Nah, base campnya di mana? Kita di Kemang, Kemang berapa nih? Kemang Selatan, Patokannya? Masjid Al Ibadah. Oke, Ya. Kemang. Oh, langsung datang sana boleh? Kita harus registrasi dulu sih. Jadi based on appointment semuanya. Sorry nanya. Ada pembayaran bulanan kah untuk membernya? Kita ada yang bulanan, bisa juga per kedatangan untuk Oh, per visit. jadi Starting bisa dari coba. berapa? Boleh disampaikan? Startingnya dari, kalau misalnya di paket dihitung-hitung sekitar 100 ribuan, tapi kalau misalnya mau per kedatangan di 150 ribu. Murah dong. Iya. Terjangkau dong. Berarti besok datang ya Mas ya? Saya anakku udah gede. Mungkin smart listener saja Ya, kali ya. ya, ya. Oke, jadi ini sebagai pesan juga buat Anda. Dari awal kita udah bahas tentang sejarahnya One Skate Asia ini sampai hari ini di menit terakhir kita akan ajak Anda untuk coba bergabung. Jadi silakan follow dulu Instagramnya di @OneSkateAsia. Nanti di sana Anda bisa DM karena tim admin dari One Skate Asia siap memberikan pelayanan terbaiknya buat Anda. Yang mau bergabung silakan registrasi dulu. Nanti secara teknikal registrasinya seperti apa langsung saja berinteraksi dengan timnya One Skate Indonesia. Baik. Kita udah sampai di menit-menit terakhir, nggak kerasa tinggal 2 menit tersisa lagi. Saya harus bagi waktu. Saya mau ke Mbak Nadine dulu. Mbak Nadine, apa pesan yang mau disampaikan kepada sobat listeners hubungan dengan One Skate Asia ini? Silakan sampaikan. Untuk yang mau coba main sepatu roda jangan takut, karena banyak banget yang naik kita kayak aku belum pernah main sepatu roda. Gitu. Don't worry, kita akan guide dari awal banget, dari off skate, dari safety-nya sampai akan bisa dance di atas sepatu roda. Oke, baik. Mbak Alif, silakan. Yes, ngelanjutin yang tadi, yang mau coba, please coba, nggak ada kata terlambat. Mau umur berapapun kita terima, mau cowok mau cewek kita terima, mau besar mau kecil badannya, teman-teman pasti bisa. Oke. Sorry, saya belum nanya tentang yang usia-usia di atas 50. Kalau misalnya mau bergabung bagaimana? Hanya sekedar untuk cari senang, cari keringat. Nah, gimana? Boleh banget, karena kan kita akan mulainya juga dari off skates. Jadi nanti kita cobain dulu bagaimana rasanya. Kalau misalnya berani kita akan rolling langsung di atas sepatu roda, tapi kalau enggak tenang, kita punya karpet, jadi seenggaknya bisa ngerasain rasanya berdiri di sepatu roda. Dan kebanyakan secara psikologis mereka juga cari teman kan di sana. Ada Betul. nggak data-datanya yang usia di atas 40 atau 50 itu berapa banyak? Sekarang mungkin di 20%, 20%, benar. ya, sekitar Oh, lumayan 20%. banyak dong ya. Yes. Ya, kita ada pilihan kelas private juga. Jadi biasanya kalau emang udah kayak 40 ke atas, aku mau one on one aja deh biar langsung kepegang sama gurunya. Berapa orang tim pengajarnya? Bertiga. Ya, kita bertiga Bertiga? ngajar semua. Wow, luar biasa ya. Jadi sebetulnya ini, kenapa saya tanyakan ini di sesi terakhir? Jadi karena buat para orang tua yang daripada saya nganterin anak saya nggak ngapa-ngapain, saya juga mau ikut tapi habis kelas anak misalnya itu boleh ya. Boleh. Jadi Banyak. dua-duanya saling punya waktu luang gitu loh untuk bisa mengeksplor kemampuan Anda. Ini dilakukan dengan tingkat keselamatan dan juga penjagaan yang tinggi. Jadi jangan khawatir. Mungkin tambahan saja Anda mesti persiapkan yang pertama, syukur-syukur kalau udah punya quad skate-nya. Ini ada 4 roda ya, sepatu yang ada 4 rodanya, bukan yang satu garis itu. Nah, kemudian elbow untuk knee dan glove-nya bisa, kalau ada rezeki lebih boleh untuk beli sendiri, dan helmet perlengkapannya. Walaupun dari One Skate Asia disiapin, tapi kan siapa tahu kurang fit, nggak terlalu nyaman gitu loh untuk makainya. Nah, silakan dipersiapkan. Nah, bagi Anda yang ingin bergabung, silakan sekali lagi follow di @OneSkateAsia. Nanti DM saja Instagramnya. Tim adminnya akan merespon. Nah, silakan langsung berinteraksi. Term and condition seperti apa? Anda langsung dengan tim One Skate Indonesia saja. Ada YouTube-nya mungkin, websitenya? Kita baru di Instagram aja. Baru di YouTube Instagram. ada sih, bisa dicek. TikTok. Boleh. YouTube. Oh, TikTok Oh juga iya, ada? TikTok Ah, juga ada. iya, TikToknya? Sama semuanya One Skate Asia. One Skate Asia. Oke, Mbak Nadine, thank you ya waktunya. Thank you. Kapan-kapan ajak kami dong ke sana dong. Boleh dong. Untuk lihat latihan kayak apa. Mau langsung berangkat? Sekarang? Masih pagi? Ayo gaskan. Terima kasih sudah gabung bersama kami. Semoga perbincangan ini membuat satu inspirasi baru buat Anda. Paling tidak ada opsi ketika Anda harus melakukan aktivitas olahraga bersama dengan keluarga, boleh gabung. Dan apabila Anda suka dengan satu tarian atau dance, apapun lah genrenya, juga boleh bergabung. Jangan lupa follow One Skate Asia untuk informasi lebih lanjut. Kita ketemu lagi di pekan depan dengan
komunitas yang berbeda yang senantiasa kami hadirkan dalam program Smart Community. Saya Daryl Adam, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Selamat pagi, salam sehat dan sampai jumpa. Smart Listener, baru saja Anda ikuti Smart Community, program khusus untuk membangun komunikasi, kebersamaan, dan kerjasama yang kuat, serta bermanfaat bagi banyak orang. Nantikan kembali Smart Community pekan depan bersama berbagai komunitas di Indonesia. Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia.